Pada episode ini, Jongwon kehilangan kekuatannya. Sehingga, Jongwon dan Do-hee menjatuhkan dirinya ke sungai untuk menghindar dari serangan penjahat. Do-hee berusaha menyelamatkan Jongwon yang tak sadarkan diri. Dan di saat itulah, simbol kekuatan milik Jongwon berpindah melalui genggaman tangannya. Tak lama kemudian, Jongwon kembali sadar dan membawa mereka ke tepi sungai. Jongwon merasa aneh, sebab simbol kekuatan di tangannya menghilang. Yang mengejutkan, ternyata simbol kekuatan milik Jongwon telah berpindah ke tangan Do-hee. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Do-hee telah siuman. Jongwon memberitahu Do-hee bahwa dia sudah membuat laporan polisi beserta sketsa wajah pelaku. Sementara itu, Do-hee menganggap simbol kekuatan yang ada di tangannya adalah tato murahan. Dia berniat akan menghapusnya menggunakan laser. Jongwon khawatir, bahkan dia hingga mengancam Do-hee, jika dia sampai menghapus atau merusak simbol miliknya, dia akan habis di tangannya. Mendengar hal itu, Do-hee justru menyebut Jongwon pria aneh. Jongwon kembali ke kantornya. Dia meminta Park Bo-gyu untuk menyelidiki Do-hee. Park Bo-gyu menyadari simbol kekuatan Jongwon menghilang. Kemudian, dia mencoba menyiram Jongwon dengan air untuk menguji kekuatannya. Dan benar saja, kekuatan Jongwon tidak bekerja seperti biasanya. Park Bo-gyu merasa khawatir karena kekuatan Jongwon menghilang. Sebab, Jongwon akan musnah terbakar, jika dia tidak melakukan perjanjian dengan manusia. Namun, Jongwon tetap percaya diri. Dia akan tetap bisa melakukan perjanjian ataupun mencabut roh manusia, meskipun tanpa simbol kekuatannya. Kemudian, Jongwon menemui seorang atlet bela diri bernama Duan yang masa perjanjiannya telah berakhir. Di sana, Jongwon tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menarik roh dari jiwanya. Bahkan, Jongwon harus melawan atlet Duan dan para anak buahnya dengan tangan kosong. Sehingga, Jongwon memilih untuk melarikan diri. Sementara itu, polisi menyebar sketsa wajah penjahat yang mencoba membunuh Do-hee. Ternyata, penjahat tersebut memakai topeng buatannya. Dia juga tinggal di tempat rahasia berupa teater. Dia telah melakukan aksi pembunuhan kepada beberapa orang. Dan saat ini, Do-hee yang menjadi target utamanya. Do-hee teringat ucapan penjahat yang mencoba membunuhnya, yaitu, alasan kau akan mati karena Ju Chon-suk. Kemudian, dia menanyakan dengan serius apakah ada masalah yang dia sembunyikan darinya. Ju Chon-suk terdiam. Dia tetap belum berani untuk bicara jujur dengan Do-hee mengenai orang tuanya. Tak lama kemudian, Ju Sok-hun datang. Melihat keakraban Sok-hun dan Do-hee, Ju Chon-suk menyarankan agar mereka menikah daripada terus bersama hanya sebatas pekerjaan. Namun, Do-hee menganggap itu hanya sekedar candaan Ju Chon-suk. Saat perjalanan menuju kantor, Sok-hun justru tampak memiliki rasa ketertarikan kepada Do-hee. Bahkan, saat mengetahui Do-hee pergi kencan buta, dia terlihat kecewa. Sementara itu, Ju Chon-suk melakukan pengakuan dosa. Selama ini, dia merasa gelisah dan takut tak bisa mendapat maaf dari Do-hee, jika dia tahu penyebab kematian orang tuanya. Di sisi lain, Do-hee menemui Suan. Dia meminta Suan untuk mengembalikan citra buruk yang dia buat terhadap bisnisnya. Do-hee mengancam, dia akan memberitahu publik bahwa Suan telah berselingkuh. Selain itu, Do-hee memperingatkan Suan bahwa bisnisnya juga akan hancur karena privasinya yang buruk. Suan segera meminta semua media untuk menurunkan berita yang menjatuhkan bisnis F&B Mirae milik Do-hee. Sementara itu, Park Bo-gyu telah berhasil menggali informasi tentang Do-hee.
Dia menceritakan tentang kedua orang tuanya di masa lalu yang meninggal akibat kecelakaan, dan juga kisah percintaannya yang selalu kandas, serta perjalanan Do-hee mencapai kesuksesan dari sejak kuliah, hingga menjadi direktur utama FNB Mirai. Jongwon terus berpikir untuk merebut kembali simbol kekuatannya. Namun, dia hanya memiliki satu cara, yaitu dengan memikat hati Do-hee. Kemudian, Jongwon mengajak Do-hee bertemu. Dia berpura-pura membutuhkan pertolongan, karena efek samping yang dia rasakan akibat tragedi malam itu. Di sana, Jongwon memohon kepada Do-hee untuk membantunya. Sebab, dia begitu lemah, hingga tidak bisa beraktivitas. Do-hee mengira Jongwon butuh pengobatan. Sehingga, dia bersedia menemani Jongwon demi kesembuhannya. Namun ternyata, mereka pergi ke tempat atlet Duan. Tak diduga, kekuatan Jongwon kembali bekerja saat memegang simbol kekuatan yang berada di tangan Do-hee. Karena itu, Jongwon segera mengambil nyawa atlet Duan yang masa perjanjiannya telah berakhir. Do-hee masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Jongwon. Kemudian, Jongwon mengajak Do-hee ke Sungai Han. Di sana, Jongwon meminta Do-hee untuk menahan nafasnya. Do-hee mengira Jongwon akan menciumnya. Namun, Jongwon justru menyeburkan diri mereka ke Sungai Han. Jongwon berharap dengan mengulang aksi yang sama, simbol kekuatannya bisa kembali padanya. Namun, cara itu pun tidak berhasil. Do-hee ketakutan dan menangis. Sebab, dia sudah beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Dia tak mengerti kenapa banyak orang yang ingin membunuhnya. Jongwon merasa bersalah. Saat perjalanan pulang, Do-hee masih merasa takut atas ancaman dari penjahat yang mencoba membunuhnya. Dan benar saja, penjahat tersebut kembali menyerang Do-hee dengan air keras. Untungnya, Jongwon berhasil melindungi Do-hee dari cipratan air keras tersebut. Do-hee terkejut, dia menganggap Jongwon adalah penyelamat. Sebab, Jongwon telah menyelamatkan dirinya untuk kedua kalinya.